Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Kantue, Prodi Ahwal Al-Syasyiyah semester 4, NIM 1811007. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika aspek hukum zakat dan wakaf di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang regulasi zakat di Indonesia. Jadi, regulasi zakat di Indonesia ini masih baru dibandingkan dengan masa Islam masuk ke Indonesia. Pada masa penjajahan, Belanda pernah mengeluarkan Bijblit nomor 6892 tanggal 4 Agustus tahun 1893 tentang kebijakan zakat. Pemerintah Hindia Belanda melarang semua pegawai dan priai pribumi membantu pelaksanaan zakat dengan tujuan untuk melemahkan posisi dari keberadaan harta zakat. Larangan itu tertuang dalam Bijblit nomor 6200 tanggal 28 Februari tahun 1905. Setelah Indonesia merdeka, regulasi zakat belum disusun. Regulasi zakat di Indonesia pertama kali berupa surat edaran nomor A/17.367 tahun 1951. Tahun 1964, Kementerian Agama menyusun rancangan undang-undang pelaksanaan zakat dan regulasi pengumpulan dan pembagian zakat serta pembentukan Baitul Mal. Rancangan undang-undang dan Perpu tersebut belum sempat diajukan ke DPR dan Presiden pada tahun 1967. Menteri Agama mengirimkan rancangan undang-undang ke DPR GR dengan surat nomor MA/095/1967 tanggal 5 Juli tahun 1967 yang berisi penekanan bahwa pembayaran zakat adalah sebuah keniscayaan bagi umat muslim sehingga negara memiliki kewajiban untuk membayarnya. Menteri Agama kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Agama nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat atau BAZ. Peraturan Menteri Agama nomor 5 tahun 1968 mengatur tentang pembentukan Baitul Mal yang berfungsi sebagai pengumpul zakat untuk kemudian disetor kepada BAS atau Badan Amil Zakat. Pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah. Instruksi Menteri Agama nomor 5 tahun 1991 tentang pembinaan teknis Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah. Sedangkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 1998 tentang pembinaan umum Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah. Pada masa reformasi, yaitu masa pemerintahan B.J. Habibie, tepatnya pada tanggal 23 September tahun 1999, disahkan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 ini terdiri atas 10 bab dan 25 pasal. Nah, setelah lahirnya Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini, ada beberapa peraturan daerah tentang pengelolaan zakat yang lahir pada era reformasi. Pada umumnya, peraturan daerah tentang pengelolaan zakat tidak berbeda dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Beberapa peraturan daerah merespon lahirnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang terdiri atas 11 bab dan 47 pasal. Ada beberapa perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang pertama itu tentang manajemen pengelolaan zakat, yang kedua tentang objek zakat, dan yang ketiga tentang hak amil. Yang kedua tentang perkembangan wakaf di Indonesia. Wakaf di Indonesia sudah ada sejak Islam masuk dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Dalam tradisi masyarakat adat, wakaf belum tertulis, tetapi berlaku secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Pada zaman kolonial Belanda, dikeluarkan 4 peraturan. Peraturan-peraturan tersebut berisi tentang surat edaran. Pada zaman kemerdekaan telah dikeluarkan pula beberapa ketentuan tentang wakaf, antara
lain. Yang pertama tentang Surat Edaran Menteri Agama, yang kedua Peraturan Pemerintah tentang wakaf pasca kemerdekaan, yang ketiga tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria pasal 5, 14 dan 49 ayat 1, 2 dan 3. Yang keempat itu Keputusan Menteri Agama Nomor 114 Tahun 1969 Junto Nomor 18 Tahun 1975. Dan yang kelima Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Yang ketiga kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam ini ada 3 buku. Buku yang pertama tentang hukum perkawinan, buku yang kedua tentang hukum kewarisan, dan buku yang ketiga tentang hukum perwakafan. Dalam buku yang ketiga ini terdiri atas 5 pasal. Hukum perwakafan memiliki persamaan dan perbedaan dengan aturan wakaf dalam PP Nomor 28 Tahun 1977. Persamaan dan perbedaannya yaitu yang pertama objek wakaf, yang kedua sumpah nazir, yang ketiga jumlah nazir maksimal 10 orang, dan yang paling kurang itu 3 orang. Yang keempat perubahan benda wakaf, kelima pengawasan nazir, yang keenam itu KHI memberikan kedudukan dan peran yang lebih luas kepada MUI kecamatan dan camat setempat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Undang-undang ini menyinggung wakaf untuk memperjelas status yayasan karena ada yayasan yang berasal dari wakaf dan ada yang bukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Oktober tahun 2004 nomor 159. Undang-undang tersebut terdiri dari 11 bab dan 71 pasal. Pada Undang-Undang Wakaf terdapat perbedaan dengan peraturan sebelumnya. Perbedaan tersebut yaitu yang pertama pengertian wakaf, kedua unsur-unsur wakaf, ketiga ikrar wakaf, keempat wakif, kelima nazir, keenam benda wakaf, ketujuh wakaf uang, kelapan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, kesembilan perubahan status harta benda wakaf, ke-10 Badan Wakaf Indonesia. Hukum zakat di Indonesia mengalami perkembangan pada beberapa aspek. Yang pertama, peraturan hukum zakat di Indonesia terjadi perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999. Yang kedua, substansi hukum zakat itu meliputi pertama muzaki, yang kedua zakat yang dibayarkan dari hasil kena pajak, dan yang ketiga objek atau harta wajib zakat. Yang ketiga kelembagaan yang ada di LAS, terus yang keempat perundang-undangan, yang kelima substansi wakaf, dan yang keenam kelembagaan yuridis formal. Itulah penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.